Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi tentang penganggaran modal. Pertama, pengertian anggaran modal. Anggaran modal adalah suatu gabungan dari dua suku kata, yakni anggaran dan modal. Dalam hal ini, modal mengacu pada pengeluaran besar yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti membeli aset, biaya penelitian, dan pengembangan produk, dan lain sebagainya. Sedangkan anggaran memiliki arti menetapkan target guna memaksimalkan profitabilitas. Untuk itu, penganggaran modal memiliki arti proses menganalisis pengeluaran yang besar untuk bisa memperoleh pengembalian investasi secara maksimal. Anggaran modal merupakan suatu teknik untuk bisa mengevaluasi berbagai proyek investasi yang besar. Anggaran ini akan membantu suatu entitas untuk bisa memutuskan apakah suatu proyek mampu menawarkan pengembalian yang telah diharapkan dalam jangka yang panjang atau tidak. Selain itu, hal tersebut juga akan membantu perusahaan dalam memilih proyek terbaik saat menghadapi pilihan antara dua atau lebih produk barang. Metode anggaran modal. Metode anggaran modal, atau yang juga dikenal dengan metode penilaian investasi, akan melibatkan tiga jenis teknik. Teknik yang pertama adalah metode arus kas terdiskonto yang melibatkan pengurangan arus kas. Kedua, metode arus kas tanpa diskonto yang melibatkan pengurangan arus kas. Terakhir, metode analisis throughput yang lebih kompleks daripada teknik lain. Terdapat beberapa metode anggaran modal, antaranya 1. Teknik arus kas diskon. Terdapat tiga teknik untuk mengevaluasi suatu investasi arus kas yang didiskontokan, yaitu net present value, mengeluarkan awal akan dikurangi dengan jumlah ini agar bisa mengetahui keuntungan dari nilai sekarang. Bila angkanya positif, maka akan menunjukkan sinyal hijau ke proyek. Begitu juga sebaliknya. Angka tersebut dikenal dengan net present value. Kedua, benefit to cost ratio. Dalam hal ini, sama seperti metode NPC, nilai saat ini dari arus kas masa depan akan dihitung, dan rasio dari jumlahnya adalah pengeluaran awal akan terlihat. Bila nilai rasionya ternyata lebih dari 1, maka proyek harus bisa diterima. Sedangkan bila kurang dari 1, maka proyeknya harus dikurangi. Ketiga, internal rate of return. Hal tersebut bisa diperoleh dengan menyamakan MPV sama dengan 0 dengan variabel yang tidak diketahui dengan tingkat diskonto. Tingkat diskonto bisa ditemukan dengan cara menggunakan metode ekstrapolasi dan interpolasi, dan hal tersebut dikenal dengan IRR. Bila nilai IRR lebih besar daripada modal, maka proyek harus diterima dan juga sebaliknya. Kedua, teknik arus kas tanpa diskon. Teknik arus kas tanpa diskonto dibagi menjadi dua, yaitu tingkat pengembalian akuntansi. Dalam hal ini, kita harus bisa membagi total pengembalian dari investasi dengan nilai investasi secara rata-rata.
Nama lainnya dari teknik ini adalah laba atas investasi. Kita bisa memperoleh seluruh datanya untuk bisa menjalankan teknik tersebut dari laporan akuntansi. Kedua, metode payback period. Metode penganggaran ini adalah metode yang paling sederhana. Di dalamnya akan menghitung waktu yang diperlukan investasi untuk bisa memulihkan arus kas keluar awal dari investasi. 3. Analisis throughput. Analisis throughput adalah analisis penganggaran modal yang paling rumit, namun paling akurat untuk membantu kita dalam memutuskan proyek mana yang ingin kita kejar. Dengan menggunakan metode ini, maka semua perusahaan akan dianggap sebagai sistem penghasil laba tunggal. Metode ini digunakan sebagai jumlah material yang melewati sistem tersebut. Hasil analisis akan mengasumsikan bahwa hampir seluruh biaya adalah biaya operasional dan perusahaan harus memaksimalkan throughput dari semua sistem untuk membayar biaya, dan cara untuk memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memaksimalkan throughput melalui operasi kemacetan. Sistem yang memerlukan waktu lama dalam operasi ini adalah bottleneck. Artinya, manajer harus bisa menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada proyek penganggaran modal yang akan mampu meningkatkan throughput ataupun aliran melewati kemacetan. Tujuan penganggaran modal. Tujuan dari penganggaran modal adalah untuk membuat keputusan investasi jangka panjang tentang apakah proyek tertentu akan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dan memperoleh pengembalian investasi secara maksimal. Berikut adalah beberapa tujuan penganggaran modal. Yang pertama, pengambilan keputusan mengenai penyertaan modal investasi jangka panjang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Yang kedua, membantu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas. Yang ketiga, mengendalikan biaya, khususnya biaya modal. Keempat, mendukung terjadinya aliran informasi guna mengambil keputusan yang tepat. Kelima, membantu perusahaan untuk melakukan investasi dalam jangka waktu panjang, sehingga bisa memaksimalkan kekayaan pemilik saham. 6. Mengurangi risiko dan berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi. Jenis-jenis penganggaran modal. Jenis-jenis penganggaran modal sebagai berikut. Yang satu, analisis throughput. Analisis ini merupakan bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat. Analisis ini merupakan seberapa banyak produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam satu waktu tertentu. Analisis DCV. Analisis ini melihat arus kas diskonto, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Analisis pengembalian. Analisis ini adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak digunakan karena cepat tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Penambahan dan memperluas fasilitas. Untuk keputusan ini berkaitan dengan penambahan atau perluasan fasilitas yang sudah ada. Produk baru, yaitu keputusan ini berkaitan dengan pengembalian produk baru. Inovasi dan perluasan produk, yaitu
Keputusan ini berkaitan dengan inovasi dan perluasan produk yang sudah ada. Terakhir, penggantian. Keputusan ini berkaitan dengan penggantian aset yang sudah ada dengan yang baru. Sekian, terima kasih.